dalam konteks dilaporkan oleh Joko Widodo, kami justru happy, blessing, alhamdulillah. Dan sekarang langsung saja kita akan mendengarkan pernyataan yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Kami sebut dengan hormat Bapak Profesor Dr. Haji Egy Sujana MSI. Pada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara, segala puji dan puja hanya milik Allah. Oleh karena itu, tak terlepas sore ini kita selalu mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga konsekuensi logisnya Allah memuliakan kita. Amin. Dalam konteks dilaporkan oleh Joko Widodo, kami justru happy, blessing, alhamdulillah. Artinya Jokowi harus menunjukkan ijazah aslinya. Iya. Cocok. Itu logika sederhana. Jadi jangan pikir kita ketakutan. Oi. Happy. Jadi karena happy, gimana sih orang happy? Coba. Bahagia gitu loh. Juga Kurnia jangan dikira perempuan terus nangis. Happy. Jujur happy gak? Inisial K. Oh, blessing malah. Bagus, lebih bagus blessing lah. Itu anugerah dari Allah. Karena ini dari dulu 3 tahun kita udah berjuang supaya Jokowi muncul. Ya. Dia sudah muncul sekarang. Berangkap. Maka berkonsekuensi logis, polisi harus membuat lab 4 ya. Lembaga untuk yang meneliti laboratorium forensik. Ya. Dari Mabes Polri betul-betul meneliti. Kalau tambah yakin dari Belanda sekaligus. Untuk di lab krimnya itu supaya akurat. Ada penipuan atau tidak. Jangan disumput-sumputin kata orang Sunda. Atau ditutup-tutupi. Sebagaimana kita datang ke Solo, tidak diperlihatkan. Tapi kepada wartawan diperlihatkan. Kurang lebih 11 wartawan. Kami tunggu kejujuran wartawan. Boleh dipoto. Yang walaupun nggak boleh makan, kalian ingatannya kuat wartawan. Wajahnya apanya yang ada di ijazah itu yang mana, apa yang pakai kacamata. Kalau itu sudah dipastikan palsu oleh Dr. Rismond Sianipar. Top. Dan juga dianalisis oleh Roy Suryo di ILC, saya lihat dengan jelas, juga Dr. Tifa dengan bahasanya yang khas dari beliau juga menguak ketidakbenarannya. TPUA punya prinsip ilmiah yaitu os jubedil. Os itu objektif, sistematis, toleran. Objektif maknanya kita tidak memihak. Walaupun kita sedang menuduh, tapi kita tidak memihak. Kita betul-betul objek yang dipersoalkan adalah ijazah. Memang pada tingkat perdata, hak pembuktian kewajibannya ada pada kami, terutama klien kami Bambang Tri dan Gus Nur. Tetapi dilalahnya, di sini juga blessing lagi dari Allah. Ketika baru 2 kali sidang, mau ketiga sedang mediasi, ditangkaplah Bambang Tri dan Gus Nur. Sementara saya data-data belum lengkap, saya punya saksi-saksi siapa yang harus ditampilkan belum, karena belum masuk agendanya. Jadi terpaksalah kehilangan momentum untuk itu. Karena saya ngerti hukum, saya cabut gugatan pertama. Nah, dengan dicabut gugatan pertama, posisi 0-0, bukan kalah. Anaknya Otto Yakub, lo apa ngomong kita dikalahkan? Kapan kita kalah? Ya.
Dicabut itu maknanya nggak masuk pokok perkara. Kita ini tidak takut dan tidak ada apapun kecuali menyadari kelemahan dalam proses pembuktian. Nah, kelemahan ini supaya kita nggak ketahuan dan belum punya segala macam, saya cabut dong. Jadi jatuhnya Sri 00 gitu. Berpaculah kita dengan waktu kurang lebih 6 bulan meladeni sidang-sidang di Surakarta. Seingat saya tiap hari Kamis, setiap minggu, setiap hari Kamisnya kita datang ke Solo. Ongkos sendiri, apa sendirilah, tahu sendiri namanya perjuangan lah. Luar biasa, 6 bulan tuh berapa minggu tuh kali 4 lah, ya toh? Jadi cukup sangat melelahkan dan menyakitkan hati. Nah, dalam proses pembuktian, confirm tidak ada 30 orang saksi melihat satupun ijazah asli, nggak ada yang lihat. Ya, termasuk kepala sekolah SD, SMP, SMA, teman sekelas, teman OSIS, kemudian guru-gurunya datang jadi saksi sebanyak 27 orang dari pihak mereka. Dibagi 5 ahli, ada profesor doktor bidang pidana, sosiologi, bidang agama, ada yang filsafat juga. Nah, dari kita 3 orang tampil sebagai saksi ahli, yaitu Rocky Gerung, ahli filsafat. Siapa yang meragukan pikiran Rocky? The best Rocky. Sepanjang saya tahu nggak pernah ada yang ngalahin si Rocky itu kalau lagi debat. Dialah saksi, bahkan jaksa keteteran pada waktu itu. Gitu. Yang kedua, Profesor Aceng dari UPI Bandung, ahli bahasa. Karena itu kan menyangkut soal bahasa. Dianggap kegaduhan, dianggap heboh, dianggap mempunyai provokasi, memfitnah dan lain sebagainya. Saya panggil itu Profesor Aceng, ahli bahasa Indonesia. Sementara dari pihak sana tampilnya muridnya si Aceng. Kita kelasnya guru besar deh murid. Jaksa datengin tuh. Ya. Ada di podcast tuh banyak sekali. Saya debat dia, nggak punya teori. Saya heran profesor nggak punya teori itu. Profesor itu idealnya punya teori. Apa teorinya? Banyaknya profesor profesor karena administratif gitu loh. Bukan karena punya ilmu dalam arti membuat teori. Osjubedil murni teori saya. Gelar profesor saya dari Malaysia. Sudah diverifikasi. Ketika saya calon DPR RI, nggak mungkin nggak diverifikasi. Oleh KPU, oleh PKS, diverifikasi. Clear. Makanya waktu di surat pemilih ada nama Profesor Doktor. Kalau ada palsunya, ya kagak bisa loh pakai profesor. Udah dipersoalin banget saya. Dia cari betul kelemahan saya. Jadi bagi yang nanya-nanya dan sering fitnah saya, itu faktanya. Termasuk sekarang saya difitnah, nggak datang ke Solo ini Bogono begini. Lu pitak, lu gak punya ilmu strategi taktik. Perang tuh mesti pakai strategi taktik. Jadi saya pakai strategi panahan. Tahu nggak? Lu kalau memanah tarik busur ke belakang nggak? Tarik. Kalau nggak ditarik gitu aja bisa lari nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Harus tarik yang kencang. Kencang, daya lesatnya, wut. Nah, saya mundur dulu, lihat situasi, mana kutu kupret tuh. Gitu loh. Muncullah Joko Widodo ke Polda Metro Jaya. Dan saya kritik Polda Metro Jaya. Mengapa menerima Jokowi seperti istimewa betul? Dia tuh warga negara sudah, bukan lagi presiden. Kalaupun juga ada presiden, berlaku pasal 27 ayat 1. Persamaan di depan hukum. Tidak ada kecualinya. Ya. Jadi Jokowi, Egy Sujana, Prabowo sekarang presiden, di depan hukum dan pemerintahan sama. Itu pasal 27 ayat 1 UUD 45, jangan nggak ngerti hukum. Bandingannya waktu kita melapor ke Polda, betul? Ya. Melaporkan Usman, sampai hari ini nggak diproses. Anwar Usman. Udah luar biasa capeknya kita debat itu.
8 jam. 8 jam di Polda Debat hanya untuk supaya Usman ditangkap. Waktu itu nggak ada yang berani ngelaporin, kita laporin, tapi nggak diterima, dibikin pengaduan. Tapi sampai hari ini sudah 3 tahun berjalan tidak diupayakan. Ini ketidakbagusan polisi. Sigit, lo perhatiin itu Kapolda itu nggak benar. Malah diduga Kapolda kena kasus Pertamina lagi. Tapi kita nggak usil lah, nggak perlu lah itu. Tapi janganlah hak hukum kita juga dikurangi dong. Kok Jokowi diperlakukan istimewa? Enak aja. Gua bayar pajak, Mbak Jokowi yang nikmati pajak. Betul. Gila apa? Malam mobilnya itu, mobil. Menurut fakta pembangunan di Indonesia 82% pajak. Bukan dari barang tambang. Bukan dari barang sumber daya alam yang berupa tambang, emas, minyak. Dari itu cuma dapat 7%. Artinya pembangunan ini nyekek rakyat. Makan minumannya 12% coba. Ini jolim betul. Jokowi itu nakodot menurut Quran. Ya, dalam surat 16 ayatnya 92 disebut oleh istilahnya nakodot. Apa nakodot itu? 2 variabelnya. 1, seperti seorang perempuan yang memintal benangnya sudah rapi, diacak-acak lagi. Gitu. Misalnya Bu Kurnia nih lagi nyulam benang rapi kan, dengar suaminya kawin lagi, aduh, gitu. Dihancur-hancurin lagi. Itu nakodot itu. Berani saya tuduh kepada Jokowi apa? Contohnya IKN. Membangun Jakarta itu sudah 450 tahun. 450 tahun itu kota Jayakarta. Kok tiba-tiba semalamnya dipindahin ke IKN itu bagaimana otak itu? Nakodot. Dan terbukti sekarang mangkrak. Yang dulu dukung Jokowi itu, otak di mana otak? Oi, otak. Ini harus dipikir. Jangan dukung terus, otak gak ada kalian tuh. Saudara-saudara, sekarang tiba saatnya kenapa saya dilaporkan dan kenapa saya happy. Dia terjebak dalam 2 hal. 1, dia harus tampilkan alat bukti. Yang kedua, dia nggak ngerti Undang-Undang Nomor 18 Pasal 16 tahun 2003 tentang advokat, bahwa advokat tidak dapat digugat perdata dan tidak dapat dituntut pidana. Tidak dapat. Jadi kok blow on amat sih? Dulu dia telah bersumpah loh demi Allah. Pasal 9 UUD 45 sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Oke, sekarang udah bukan presiden. Tapi kan melekat janji kau itu. Apa setelah nggak presiden nggak melekat? Melekat lah. Orang bersumpah demi Allah kok dan pakai Quran. Sekarang anaknya juga jadi wapres, sumpahnya sama. Bahkan sekarang apa? Guru bangsa harusnya kalau dia jadi. Harusnya dia jadi guru bangsa. Ini ya Allah, Jokowi, sadar Jokowi, masih ada waktu. Dalam Islam masih ada kesempatan. Tobat. Jadi saya himbau tobat. Kalau Anda tobat, Allah aja maafkan, masa saya kagak. Oke lah, saya cabut gugatan saya. Oke? Tapi lo tobat lo, gak aku salah. Betul gak? Betul. Setuju gak TPU? Nanti gua ngambil langkah cabut kuasa, lo pada marah lagi. Tangkep dulu, tangkep. Jadi itu. Nah yang terakhir, polisi profesional lah Anda, karena Anda sudah mengklaim presisi. Jadi prediktifnya itu luar biasa, cepat tanggap, kritis dan solutif, ya. Nah, dalam konteks presisi, menurut ilmu hukum, kita tanggal 9 Desember tahun 2024 telah buat pengaduan ke Bareskrim. Semua ikut kan? Ya. Jadi dalam ilmu hukum itulah yang didahulukan, harus didahulukan, diproses. By doing itu, kalau yang Jokowi mau diproses, silahkan, itu kewenangan polisi, tapi buktikan dulu ijazahnya asli apa tidak.
Maka oleh karena itu, mana Rustam tuh? Ngaku mau laporin si Oto. Mana Rustam? Rustam. Aduh. Mau laporin nggak? Lapor. Kapan ngomong doang aja lu? Nanti lihat, tunggu saatnya. Kalau Rustam udah bergerak, dia pemuda OKK, Partai Pemersatu Bangsa. Jadi betul-betul bisa menggerakkan orang, insya Allah. Amin. Yang terakhir, Jokowi masih ada waktu. Anda tobat, clear, minta maaf, persislah kayak Soeharto. Soeharto 32 tahun, dasarnya kurang apa dia tuh, menjolimi rakyat ini. Tapi dia mundur, sadar dia salah, dia mundur. Itu Soeharto. Jadi di akhir hidupnya happy ending. Keluarganya dikejar-kejar. Kalau kau nggak tobat, kau tetap belagu, mampus kau punya keluarga nanti dikejar-kejar. Se-Indonesia, sedunia aja kau udah dikejar oleh OCCRP. Sama dari saya segitu aja. Yang lain terserah TPUA, lanjutkan. Saya tidak ingin TPUA gaya kepemimpinannya yang sangat paternalistik. Saya tidak mau. Kita harus egaliter karena kita advokat. Oke? Saya serahkan kepada Rahmat Imran yang dimuliakan Allah. Amin. Lanjutkan perjuangan. Lanjut. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.